Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Aneda Solih dan Solehah? Baik ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang pertama ada penjumlahan berpenyebut sama. Berikut contoh soalnya. Ibu memiliki 4 apel, sebanyak 1 apel diberikan kepada Mita dan 2 apel diberikan kepada Adi. Berapa bagian apel yang diberikan kepada Mita dan Adi? Penyelesaian untuk soal seperti ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus ketahui apa yang diketahui dalam soal. Yang kedua, kita harus tahu apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, dalam soal ini diketahui bahwa banyak apel ibu ada 4 buah atau banyak apel seluruhnya ada 4 buah. Diketahui lagi, apel yang ibu berikan kepada Mita adalah ada 1. 1 dari 4 apel, berarti bentuk pecahannya 1/4 bagian dari seluruh apel. Diketahui juga, ibu memberikan 2 buah apel kepada Adi dari 4 total buah apel. Jadi bentuk pecahannya 2/4 bagian dari seluruh apel. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa total buah yang ibu berikan kepada Mita dan Adi. Nah, caranya tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan total apel yang diberikan kepada Mita dan Adi, yaitu 1/4 ditambah 2/4. Dilihat dulu penyebutnya yang berada di bawah per. Ada berapa itu? Adalah angka 4 ya dua-duanya. Atau bisa kita sebutkan penyebutnya sama. Jika penyebutnya sudah sama, kita harus lihat pembilangnya. Dilihat pembilangnya ada angka 1 dan 2. Nah, setelah dilihat pembilangnya, karena penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2. Hasilnya 3/4. Jadi, apel yang diberikan ibu kepada Mita dan Adi adalah sebanyak 3/4 buah bagian dari seluruh apel. Selanjutnya ada contoh soal dari gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang gabungan-gabungan atau susunan dari kubus. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Kalau dalam bentuk soal seperti ini, kita harus menentukan nilai pecahannya dari gambar. Bagaimana caranya? Pertama, kita hitung dulu. Terdiri dari berapa kubus tuh? Terdiri dari 4. Berarti pecahannya itu penyebutnya 4. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di situ itu kubusnya ada yang diberi warna. Diberi 2 warna, 1 warna merah, 2 warna kuning. Nah, berarti kita bisa menentukan pembilangnya. Dilihat dulu tuh yang warna merah, hanya ada 1 ya, berarti pecahan dari kubus warna merah itu adalah 1/4. Terus untuk yang warna kuning, ada berapa banyak kubusnya? Ada 2. Berarti bentuk pecahannya 2/4. Setelah itu tinggal dijumlahkan. 1/4 ditambah 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 4, berarti kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. 1 ditambah 2, yaitu 3. Untuk penyebutnya masih sama, yaitu 4.
Coba sekarang dilihat lagi contoh yang nomor 2. Nah, kita juga sama harus menentukan nilai pecahannya dulu. Kita cari pembilang dan penyebut. Sekarang kita cari penyebutnya dulu dengan cara menghitung. Terdiri dari berapa kubus itu gambar di situ? Terdiri dari 6 kubus. Dan ada kubus yang diwarnai. Warna apa saja? Ada 2 warna. Warna hijau dan warna merah. Nah, berarti kita sudah bisa tahu penyebutnya berapa? 6. Kan terdiri dari 6 kubus. Nah, sekarang dihitung warna hijau ada berapa? Ada 2. Nah, berarti nilai pecahan untuk kubus warna hijau adalah 2/6. Sekarang yang warna merah. Ada berapa kubus yang diwarnain merah? Ada 3. Berarti bentuk pecahannya 3/6. Setelah itu, tinggal kita jumlahkan. Nah, dilihat dalam pengerjaan penjumlahannya, dilihat penyebutnya. Penyebutnya yaitu 6. Sudah sama belum? Sudah ya? Berarti kalau sudah, tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan penyebutnya masih sama, yaitu 6. Sekarang kita lihat nomor 3. Sama juga kita harus menentukan pecahannya dengan mencari pembilang dan penyebut. Nah, kalau penyebutnya itu dari semua total kubus. Nah, dihitung ada berapa banyak kubusnya? Ada 8. Nah, sekarang dilihat ada kubus yang diberi warna ya. Nah, ada warna merah dan warna hijau. Nah, berarti tadi yang kubus itu kan terdiri 8. Nah, berarti penyebutnya 8. Sekarang lihat yang kubus warna merah. Ada berapa kubus yang diwarnai merah? Hanya 1. Berarti bentuk pecahannya adalah 1/8. Sekarang lihat yang kubus diwarnain hijau. Ada berapa? Ada 5. Berarti bentuk pecahannya 5/8. Setelah itu, karena dilihat dulu penyebutnya sudah sama belum? Sudah ya, yaitu 8. Berarti tinggal dijumlahkan. 1 dijumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Penyebutnya berapa? Penyebutnya sama, masih sama, yaitu 8. Jadi hasilnya 6/8. Contoh soal yang lainnya. Nomor 1, 3/2 ditambah 4/2. Langkah pertama diingat, kita lihat dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 2, maka tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 4, hasilnya 6. Maka hasil dari nomor 1 adalah 6/2. Sekarang nomor 2 dilihat. 5/4 ditambah 2/4. Penyebutnya juga sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan. Hasilnya 7/4. Sekarang nomor 3. 3/9 ditambah 2/9. Penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan. Jadi hasilnya 5/9. Sekarang dilihat nomor 4. 4/10 ditambah 2/10. Penyebutnya sudah sama, itu 10, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 2 sama dengan 6, jadi hasilnya 6/10. Sekarang lihat lagi nomor 5. Ada 3/11 ditambah 4/11. Nah, diingat lagi, lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sudah sama ya, yaitu 11. Maka tinggal dijumlahkan saja pembilangnya, yaitu 3 tambah 4. Maka hasilnya menjadi 7/11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya sama. Yang kedua, ada pengurangan berpenyebut sama. Contoh soalnya, Ibu memiliki 4 apel. Sebanyak 1 apel diberikan kepada Mita dan 2 apel diberikan kepada Andi.
berapa sisa bagian apel yang dimiliki ibu? Nah, dalam cara pengerjaan soal cerita seperti ini juga, sama seperti soal yang penjumlahan. Penyelesaiannya kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di sini diketahuinya adalah total apel ibu, yaitu sebanyak 4 buah. Dan apel yang diberikan kepada Mita dan Andi. Nah, dari mana itu hasilnya? Dari Mita itu kan tadi 1 buah apel, berarti 1/4. Dan Adi itu 2 apel, menjadi pecahannya 2/4. Lalu dijumlahkan, 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya 3/4. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa banyak sisa apel ibu. Berarti tinggal kalau ada kata sisa, berarti tinggal kita kurangi. Kuranginya berapa? 4/4 dikurangi total apel yang diberikan, yaitu 3/4. 4/4-nya dapat dari mana? 4/4 itu adalah total buah. Tadi kan ibu memiliki 4 buah apel. Nah, sekarang dilihat penyebutnya sudah sama? Sudah ya, yaitu 4. Berarti bisa langsung kita kurangi, yaitu 4 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 1/4. Nah, berikut ada contoh yang lainnya, yaitu contoh berbentuk gambar. Nah, di sini ada 3 contoh soal. Pertama, kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Di situ ada 3 buah gambar yang tersusun dari beberapa kubus. Sekarang kita fokus pada gambar yang pertama. Nah, sama dalam pengerjaan seperti ini, kita harus menentukan dulu pecahannya. Berarti mencari pembilang dan penyebut. Kalau penyebut itu adalah total seluruh kubusnya. Nah, ayo coba dihitung ada berapa total kubusnya. Ada 4. Maka penyebutnya 4. Nah, sekarang kita cari pembilang. Pembilangnya itu adalah dari kubus yang diberi warna. Di situ ada kubus yang diwarnain tidak? Ada ya, yaitu warna merah. Berapa banyak kubus yang diwarnai merah? Ada 2. Maka pembilangnya 2. Maka bentuk pecahannya 2/6. Coba sekarang dilihat gambar kubus yang kedua. Kita cari penyebut dan pembilangnya. Dihitung terdiri dari berapa kubus? Terdiri dari 4 kubus, berarti penyebutnya 4. Sekarang kita cari pembilangnya. Nah, ada yang kubus yang diberi warna tidak? Ada ya, yaitu warna merah. Dilihat, ada berapa kubus yang diwarnai merah? Ada 2. Nah, tapi coba dilihat di situ. Ada yang diberi garis silang atau di garis X ya. Nah, berarti kalau ada yang diberi garis X atau silang, kita tidak perlu menghitungnya. Maka di sini dapat disimpulkan yang kubus diberi warna merah itu hanya 1. Berarti bentuk pecahannya 1/4. Nah, sekarang tinggal kita kurangi. Dilihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sudah sama ya, yaitu 4. Berarti tinggal dikurangin. 2 dikurangi 1, yaitu 1. Penyebutnya masih sama 4. Nah, dari 1/4 ini kita bisa bentuk gambarnya. Kan 1/4, berarti 4 itu total kubusnya. Berarti kita bikin 4 kubus. Terus 1 itu ada kubus yang diwarnai. Berarti kita warnain 1 buah kubus di gambarnya. Coba sekarang lihat nomor 2. Nah, sama di situ juga ada 3 buah gambar. Kita fokus pada gambar pertama dulu. Sama, kita harus cari pecahannya. Cari dulu penyebutnya dan pembilang. Nah, dihitung ada berapa kubus tuh? Ada 6. Berarti penyebutnya 6. Sekarang dilihat ada kubus yang diwarnai tidak? Ada ya, yaitu warna hijau. Dihitung warna hijaunya ada berapa? Ada 5. Berarti bentuk pecahannya
5/6. Sekarang dilihat gambar yang kedua. Kita cari penyebutnya dulu. Hitung ada berapa total kubusnya tuh. Ada 6, berarti penyebutnya 6. Sekarang dilihat kubus yang diwarnai. Ada kubus yang diwarnai, ada ya warna hijau. Ada berapa banyak? Ada 5. Tapi coba dilihat. Ada yang diberi tanda silang lagi atau tanda X. Sebanyak 3. Nah, berarti yang 3-nya itu kita tidak usah hitung. Kita tinggal menghitung yang tidak diberi tanda silang atau X, yaitu 2. Maka bentuk pecahannya 2/6. Setelah itu, kita bisa tinggal menguranginya. Nah, caranya sama. Dilihat dulu apanya? Penyebutnya atau yang di bawahnya tuh sudah sama atau belum? Sudah. Berarti tinggal dikurangi pembilangnya. 5 dikurangi 2, hasilnya 3/6. Penyebutnya masih sama, yaitu 6. Sekarang dilihat contoh yang nomor 3. Nah, sama juga ada terdiri dari 3 gambar. Kita lihat dulu gambar pertama. Kita cari pecahannya, yaitu penyebut dan pembilang. Nah, hitung ada berapa banyak kubusnya. Ada 8. Yang diwarnainya ada berapa? Warnainya itu warna merah. Ada berapa tuh yang diwarnain merah? Ada 7. Berarti bentuk pecahannya 7/8. Sekarang lihat gambar keduanya. Ada berapa banyak kubusnya? Ada 8. Yang diberi warna merah ada berapa? Ada 7. Tapi dilihat ada yang diberi tanda silang atau X. Sebanyak 4. Berarti yang 4 itu kita tidak usah menghitung kubus yang diwarnai merah yang tidak ada tanda silang atau X-nya, yaitu sebanyak 3. Berarti bentuk pecahannya 3/8. Selanjutnya tinggal kita kurangi. Dilihat pembilangnya sudah sama ya, yaitu 8. Penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Sekarang tinggal dikurangi pembilangnya, yaitu 7 dikurangi 3, hasilnya 4/8. Kalau kita mau membuat bentuk gambarnya juga bisa. 8 itu kan penyebut. Penyebut itu dari total seluruh kubus yang ada. Berarti bikin 8 kubus. Lalu 4-nya itu pembilangnya adalah kubus yang diwarnainnya. Ada 4, berarti warnain 4 kubus. Nah, berikut ada contoh soal yang lainnya. Dilihat nomor 1. 5/2 dikurangi 3/2. Nah, tinggal kita kurangi saja ya, karena penyebutnya sudah sama. Yaitu 2/2. 2/2 atau 2/2 sama dengan 1. Sekarang dilihat contoh soal nomor 2. Ada 4/3 dikurangi 1/3. Nah, karena penyebut sudah sama, maka tinggal dikurangi saja pembilangnya. 4 dikurangi 1, yaitu 3. Jadi 3/3. Berapa sama dengan berapa 3/3? 3/3 sama dengan 1. Sekarang lihat nomor 3. Ada 6/7 dikurangi 2/7. Penyebut sudah sama, tinggal kita kurangi pembilangnya. 6 dikurangi 2, 4. Nah, penyebutnya masih sama. Jadi hasilnya 4/7. Ayo diperhatikan sekarang nomor 4. Di situ ada 5/10 dikurangi 3/10. Diingat lagi penyebutnya sudah sama ya. Maka tinggal dikurangi pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 3. Hasilnya 2. Penyebutnya berapa? Masih sama, yaitu 10. Jadi 2/10. Nah, 2/10 ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Coba dibagi berapa? Dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Jadi bentuk pecahannya 1/5. Nah, sekarang ada nomor 5. 2/12 dikurangi
1/12. Nah, penyebutnya sudah sama ya, 12. Berarti tinggal kurangi pembilangnya, itu 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1 per, penyebutnya masih sama, 12. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan cara mengurangi pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap atau sama. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada contoh soal sebelumnya, kalau mau menyelesaikan masalah cerita, harus kita ketahui dulu apa yang diketahui dalam soal dan yang ditanyakan. Nah, di sini untuk soal nomor 1, yang diketahui yaitu panjang tongkat Bayu dan panjang tongkat Edo. Dan yang ditanyakan adalah berapa meter panjang kedua tongkat tersebut. Nah, di sini diketahui panjang tongkat Bayu adalah 3/4 dan panjang tongkat Edo adalah 1/4. Nah, dilihat cara pengerjaannya sama. Lihat dulu penyebutnya sudah sama ya, gitu 4. Berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Penyebutnya masih sama, yaitu 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Maka panjang kedua tongkat jika disambungkan adalah 1 meter. Sekarang ada contoh soal nomor 2. Sama juga, kita harus tahu apa yang ditanyakan dalam soal dan yang diketahui dalam soal. Di sini yang diketahui adalah ada 1 buah semangka. Lalu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Mita mengambil 3 bagian. Yang ditanyakan adalah berapa bagian semangka yang tersisa. Maka penyelesaiannya kita harus bentuk kalimat matematikanya dulu. Yaitu pada awalnya semangkanya ada 1 bagian. Lalu dipotong menjadi 8. Nah, berarti kita harus buat bentuk pecahannya nih. Dari 8 bagian ini supaya jadi 1. Maka bentuk pecahannya adalah 8/8. Karena 8 bagi 8 hasilnya 1. Lalu si Mita mengambil 3 bagian. Nah, berarti 3-nya itu jadikan sebagai pembilang. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 8. Karena kan dipotong jadi 8 bagian ya. Jadi totalnya itu ada 8 potong. Mita ngambil 3 potong. Berarti pecahannya 3/8. Setelah itu, kan yang tadi ditanyakannya itu sisa semangka. Berarti kalau sisa tinggal dikurangi. 8/8 dikurangi 3/8. Penyebut sudah sama, tinggal kita kurangi pembilang. 8 dikurangi 3. Hasilnya 5/4 bagian, atau sisa semangkanya itu adalah terdiri dari 5 potong dari 8 potong. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini saja cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semangat terus anak soleh dan soleha dan belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.